Hari ini Bapak Gembala di gereja CMCC Taipei memberikan tema untuk belajar tentang kejiwaan kita. Saudara, yang disebut manusia itu memang punya masalah yang kompleks. Saya ulangi, yang disebut manusia itu punya masalah yang kompleks. Maaf kalau saya bandingkan, binatang itu masalahnya tidak sekompleks manusia. Kenapa manusia itu punya masalah yang rumit, masalah yang kompleks? Ternyata semua penyebabnya karena memori. Ya, bedakan. Tuhan menciptakan manusia itu punya dua bagian penting di dalam jiwa kita. Jiwa itu di dalam darah, ada pikiran, mind, ya, ada perasaan, emotion, ya, ada keinginan, will. Nah, di dalam jiwa kita itu ada dua hal penting. Satu, daya ingat. Nah, daya ingat ini juga dimiliki oleh binatang. Tapi yang kedua, manusia itu diciptakan punya memori. Nah, memori manusia dengan memori binatang itu beda. Salah satu, binatang bisa menghitung, bisa. Tapi binatang gak punya memori anaknya berapa. Maka itu kalau ada binatang melahirkan, anaknya diambil atau dimakan oleh binatang lain. Anak anjing contohnya, teman kita punya anjing, anjingnya beranak, kita minta. Mereka gak akan ingat. Mereka gak akan tahu anaknya diambil siapa dan berapa tadi. Jelas ya untuk konsep ini. Nah, ini bedanya. Tapi kalau manusia itu punya memori. Nah, ketika dunia teknologi informasi luar biasa, manusia bisa membuat memori. Yang pertama cuma kecil, Pentium Insight, ya. Zaman dulu itu, dulu memorinya masih pakai card, ya, seperti kartu disk begitu. Wah, berkembang. Lalu dari Pentium 1, Pentium 4 terus berhenti, lalu mulai ada memori disimpan di stick, lalu mulai ada megabyte, dari megabyte ke gigabyte. Wah, sekarang sudah terabyte. Nggak tahu setelah tera ini muncul apa lagi. Makin besar memori yang kita punya di komputer kita, berarti makin banyak program-program apa saja yang bagus-bagus kita bisa beli, lalu kita simpan di memori laptop kita, komputer kita, di handphone kita. Nah, saudara, sampai hari ini belum pernah ada yang menghitung memori otak manusia. Oh ya. Ya, sampai hari ini belum pernah ada yang menghitung memori otak manusia ini berapa terabyte. Nah, ini besar sekali. Ternyata memori di jiwa kita, di alam sadar kita dan alam bawah sadar kita itu dipengaruhi oleh dua waktu yang berbeda. Yang pertama waktu ketika kita masih dalam kandungan, yang kedua waktu setelah kita dilahirkan. Nah, saudara, hebat sekali. 9 bulan 10 hari, ya, 9 bulan 10 hari ketika kita dibentuk di dalam kandungan mama kita, itu memori kita sudah berfungsi. Sehingga apa saja yang mama rasakan waktu kita di dalam perutnya, itu terekam habis, disedot habis di memori kita. Itu 9 bulan 10 hari. Kandungan usia 5 bulan, wih, ini keren. Maka itu teknologi itu bisa mendukung hebatnya Alkitab. Waktu kandungan umur 5 bulan, semua janin, semua embrio, semua bayi dalam kandungan, pendengaran
dari 5 indera, mendengar, melihat, mencium, merasa, meraba, itu yang difungsikan pertama kali oleh Papa kepada semua manusia ketika masih janin. Itu pendengaran. Indera pertama yang diciptakan Tuhan, 5 senses, sense pertama adalah mendengar. Maka itu bayi umur 5 bulan sudah mendengar semua yang di luar. Nah, di situ memori bekerja lagi, menyimpan semua yang kita dengar, baik yang baik maupun yang jelek. Saudara, luar biasa, hebat sekali. Sampai 9 bulan, 10 hari kita lahir, wih, ini memori kita sudah penuh dengan berapa banyak cerita. Nah, begitu kita lahir, ada lagi memori yang masuk. Nah, di mana ayatnya bisa menemukan ini? Kita buka Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18. Ya. Hebat sekali Papa kita di surga. Nah, saudara-saudara di Taipei yang bisa bahasa Mandarin, pakai bahasa Mandarinnya. Ya. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Nah, yang dahulu ini bisa dihitung dengan waktu, yaitu setelah kita lahir. Tapi yang kedua, begini Papa berkata, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Mengapa Papa menggunakan 2 kata waktu? 1 dahulu, 2 purbakala. Tolong dituliskan di ruang chat, siapa yang pegang Zoom di Taipei, kalau bahasa Mandarinnya apa arti Indonesianya? Kata dahulu dan zaman purbakala. Nah, saya menemukan hal-hal yang dahulu itulah hal-hal yang sudah kita lahir. Dari umur 0, umur sehari, umur setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Itu dahulu. Tapi kalau purbakala berarti belum bisa dihitung dengan waktu. Satu-satunya bangsa di dunia yang menghitung usia manusia sejak dalam kandungan itu hanya orang Tiongkok. Maka itu orang-orang Tionghoa itu ngitungnya bukan tahun lahir, tapi tahun jadi. Hebat itu orang Tionghoa. Maka itu kalau saya sekarang 66, berarti secara saya tahun jadi, saya 67. Nah, itu bisa dihitung. Ada yang nulis sudah bedanya apa? Belum ada yang nulis chatting ini. Tolong lihat bahasa Mandarinya. Yang punya Alkitab bahasa Mandarin. Nah, saudara yang di Taipei, apa itu? Coba saya baca ya. Oh, jangan dituliskan Mandarinnya, saya nggak bisa baca. Artinya aja, Indonesianya ada nggak? Terima kasih. Yang dari Taipei menuliskan bahasa Mandarinnya. Nah, saya mau cari bedanya dahulu dan purbakala. Oke, nanti ya. Saya lanjutkan sekarang ini. Dan ini keren, saudara. Alkitab bisa menulis itu. Jadi, jangan anggap enteng ibu hamil. Oh, artinya sama. Terima kasih. Jangan anggap enteng ibu hamil. Perasaan ibu itu diserap habis oleh anak. Oke, saya percepat. Siapa yang percaya? Dulu saya salah berkonsep. Begini, hampir semua orang punya konsep yang sama. Karakter anak itu pasti nurun dari orang tuanya. Betul tidak? Karakter anak itu nurun dari orang tuanya. Itu pendapat umum. Tapi setelah tahun 78, saya bersyukur Januari 78, Roh Kudus merevolusi saya tentang karakter orang. Di situ saya kaget. Ternyata salah. Bahwa karakter anak tidak nurun dari orang tuanya.
Buktikan sekarang. Nah, yang punya saudara lebih dari 2 itu lebih bisa gampang meneliti. Tapi kalau saudara anak tunggal atau cuma 2 bersaudara, nggak apa-apa. Saudara bisa teliti, bisa pelajari karakter teman-temanmu yang kakak beradiknya lebih dari 3. Saya buktikan. Tolong jawab semua yang di Facebook, Instagram, yang di Zoom. Ternyata 4 anak kakak beradik kandung. Dengar ya, 4 saudara kandung. Artinya dari 1 papa, 1 mama. Jawab, apakah 4 anak ini karakternya sama atau beda? Ayo jawab dulu cepat. Yang ada di Zoom bisa chatting, yang di Facebook, Instagram saya bisa baca. Ya, ayo, sama atau beda-beda? Dari Taipei langsung bilang beda. Nah, terbukti bukan? Ternyata bukan, tidak sama. Makasih. Dari Nabire, dari Cirebon, tidak sama. Nah pertanyaannya, lalu dari mana? Padahal papanya 1, mamanya 1, kok anaknya bisa beda? Nah betul, ini Franz dari Sumba, karena anaknya kembar. Ternyata anak kembar saja karakternya beda. Wih saudara, Januari 78, Roh Kudus mengajar saya sampai kagum. Lalu saya meriksa hidup kami. Saya 5 bersaudara, tapi yang 1 meninggal. Jadi kami tinggal 4, betul. Ini yang dari Cirebon. Dia kembar, ternyata dia dengan adiknya beda karakter. Dari mana? Ini rahasianya. Hanya Alkitab yang pernah menuliskan. Memori, jangan lupa kita punya memori dan punya daya ingat. Binatang hanya punya daya ingat, gak punya memori sebagus memori kita. Ternyata begini saudara, karena sejak dalam kandungan seorang bayi itu sudah manusia utuh dan sempurna, maka daya ingat dan memorinya itu bekerja. Nah, 2 hal yang tersimpan di memori ketika kita masih dalam kandungan, 2 penyebab. 1, perasaan mama. 2, suara yang didengar bayi di luar kandungan. Jadi mama papa bertengkar ribut, anak mendengar dan merekam. Papa mama bahagia, tertawa berdua, senang, anak merekam. Nah celakanya anak dari bayi sampai umur kira-kira 7 tahun, tolong perhatikan. Dari bayi 9 bulan 10 hari sampai umur 7 tahun, semua manusia bayi itu tidak bisa memilih yang disimpan di memorinya apa. Gak ada yang bisa memilih. Apa yang didengar, apa yang dirasa, apa yang dilihat setelah dia lahir, itu masuk semua ke memorinya. Bayi dan anak-anak tidak bisa memilih. Saya beri beberapa contoh. Siapa pernah menemukan ada bayi sejak lahir itu gak suka bapaknya? Nah ini pelajaran saya terima waktu itu. Bayi sejak lahir gak suka bapaknya, padahal gak diapa-apain. Begitu digendong bapaknya, wah langsung berontak. Bapaknya dekat, wih langsung nangis. Saudara, saya teliti penyebabnya. Maaf, jangan tersinggung dulu kalau ada yang pernah ngalami. Ketika anak ini dalam kandungan, ternyata ada masalah antara ayah dan ibunya. Nah, masalah yang dibuat oleh ayahnya anak ini begitu melukai hati ibunya. Wajar kalau seorang ibu yang sedang hamil lalu sakit hati dengan ayahnya. Itu perasaan mama diserap oleh bayinya. Berarti mamaku gak suka papaku. Aneh bukan? Dalam bahasa Jawa ada istilah tumus. Saya gak tahu bahasa Indonesia sampai hari ini. Tumus itu artinya
semua yang dirasa oleh mama akan diserap habis oleh bayi dalam kandungan. Nah, dalam bahasa Indonesia pun saya belum ketemu. Nah, saya nggak tahu. Yang Chongwen, coba cari apa bahasa Mandarinnya, apa bahasa Hokkiannya, bahasa apa Italinya, bahasa Bataknya, bahasa Dayaknya. Tumus. Jadi bayi-bayi itu menyerap habis semua perasaan mamanya. Mamanya senang, anaknya nyerap yang senang. Mamanya susah, anak nyerap yang susah. Mamanya bahagia, anak nyerap semuanya. Saudara, bayangkan. Setiap kehamilan, pasti suasana hati ibu itu kan beda-beda. Nggak pernah sama. Nah, terus saya meneliti lagi keluarga yang tugasnya pindah-pindah. Contoh, anak pertama lahir di Jakarta, kumpul dengan suasana Jakarta. Lalu orang tua pindah tugas ke Amerika, lahir anak kedua di Amerika. Ternyata beda. Pindah tugas lagi ke Australia, anak ketiga. Begitu pula yang cuma di Indonesia. Anak pertama lahir di Jawa, anak kedua lahir di Batak, anak ketiga lahir di Kalimantan, anak keempat lahir di Papua. Ternyata beda semua. Walaupun kandung papa satu, mama satu. Saya harap saudara mengerti ini. Jadi ketika seorang ibu sedang hamil disakiti oleh suaminya, dan rasa sakit hati itu diserap oleh anaknya dalam kandungan. Anak ini lahir belum tahu bapaknya, bisa nggak suka kalau bapaknya dekat. Maaf, ibu hamil penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, penuh kesedihan. Yakinlah akan lahir anak yang melankolis. Ya, selalu merendah, selalu berkata nggak mampu, takut, nggak percaya diri. Itu karena waktu ibunya mengandung anak ini suasana keluarga nggak baik. Anak kedua dalam kandungan, wah ekonomi berubah, melimpah, posisi suami kerjaannya bagus, suasana rumah tangga luar biasa. Orang tua suka karena bagi orang tua ini cucu yang ditunggu-tunggu, tapi bagi mertua juga, aduh ini cucu yang dinantikan. Nah, ibu yang mengandung dalam suasana yang ceria, yang gembira, yang bahagia, yang penuh dengan tawaria, yakin anaknya akan sanguin, rame. Nah, coba di CMCC temukan siapa yang melankolis, siapa yang rame. Maaf ini ya, bukan untuk menghakimi. Saudara, itu kita. Jadi kita ini siapa? Bukan karena Tuhan, tapi karena suasana hati mama waktu kita masih dalam kandungan. Itu zaman purbakala. Harus dihapus kenangan jelek itu. Sekarang zaman dahulu, waktu kita lahir. Nah itu tadi. Orang tua pindah-pindah tugas. Anak pertama lahir di Jakarta. Anak kedua lahir di Tanah Batak. Anak ketiga lahir di Papua. Anak keempat lahir di Kalimantan. Anak itu akan berbeda karakternya sesuai dengan suasana di mana dia bertumbuh setelah dia sekolah, TK dan seterusnya. Saudara, ini luar biasa. Hanya Alkitab yang menjawab itu. Maka itu kenapa ada 1 Korintus 15 ayat 33? Nggak usah dibuka, kita hafal. Yang belum hafal ya buka. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya begini, dalam kandungan dijaga baik-baik. Suasana hati orang tua, papa mama penuh dengan hal-hal rohani. Suka berdoa bersama, baca Alkitab, ibadah bersama. Aduh, 9 bulan 10 hari ini anak dalam kandungan ini senang sekali. Tapi begitu lahir, dia bertumbuh dewasa di lingkungan yang salah,
dia sekolah di lingkungan yang rusak, maka bentukan 9 bulan 10 hari itu 0. Karena anak ini menyerap di tempat baru. Wah, ini ada calon psikolog, master psikologi, ikut gabung di Facebook saya. Jadi ini metode Alkitab yang luar biasa. Nah saudara, inilah fakta. Saya nggak akan lupa, pernah suatu kali, maaf ya, saya punya teman baik di Semarang. Ya, saya kenal dia waktu dia masih SMA tahun 79. Nah waktu mereka menikah, saya hadir ya di gereja pendeta yang saya kenal juga. Aduh, luar biasa. Setelah 8 bulan mereka menikah, mereka cukup dekat dengan saya. Tiba-tiba suaminya telepon saya, "Koden, tolong layani kami." "Lu kena apa?" Maaf ya, saya percepat. Dia sebut nama istrinya. "Kami ini 8 bulan menikah, sampai hari ini kami belum pernah melakukan hubungan seks." Loh, kan kaget. "Kena apa?" "Ya ini Koden, maaf, tiap kali kami mau melakukan, istri saya itu ketakutan." Waduh, saya mau percepat saja, maaf ya. Apa waktu kecil dia pernah dilecehkan? Justru enggak katanya. Itu pertanyaan saya pertama. "Ada enggak pernah ngelecehkan kamu?" "Enggak itu." Lah takutmu tuh takut bagaimana? Dia juga enggak bisa nyeritakan. Sampai saudara pernikahan bulan keempat, istrinya histeris. Sampai kaget suaminya ini. Kenapa dia histeris? Dia nyalakan diri sendiri. Aku ini kenapa? Aku ini kenapa? Maaf, di dalam ilmu jiwa ada kata frigid, F-R-I-G-I-D. Itu artinya ada wanita yang kesakitan, maaf ya, kalau melakukan hubungan suami istri. Nah itu dalam ilmu jiwa ada. Itu bisa karena macam-macam. Maaf, saya nggak bisa menjelaskan di sesi ini, terlalu panjang nanti. Pokoknya istri ini selalu takut kesakitan kalau melakukan hubungan suami istri. Nah ini ada banyak penyebab. Oke? Bukan itu juga katanya. Waduh. Apa yang saya tahu waktu itu dari istri yang ketakutan melakukan hubungan suami istri, sudah saya tanya semuanya. Enggak semuanya. Akhirnya kalau gitu gini, Koden datang ke Semarang dah. Nah saya ajak 2 saudara saya pendoa juga. Ya kami bertiga kenal mereka. Saya nggak mau ngajak nggak kenal karena ini masalah sangat pribadi. Nah waktu kami berdoa, tiba-tiba salah satu dari kami bertiga itu dapat penglihatan. Dan dia sampaikan, aduh maaf ini, saya kok melihat penglihatan ada seorang bayi yang masih kecil, mungkin umur 2-3 bulan. Itu dilempar oleh ayahnya di tempat tidur. Jadi dibanting gitu. Saudara, teman saudara saya ini cuma nyampaikan begitu. Tiba-tiba istri ini menjerit. Wih, semuanya kaget. Akhirnya doanya bubar. Kami tunggu dia selesai, bisa menguasai emosinya. Terus suaminya tanya, "Loh kenapa kamu kok jerit?" "Nggak tahu." Tiba-tiba waktu aku mendengar pernyataan itu, sepertinya itu aku yang dibanting oleh papaku. Loh, selama ini kamu pernah nggak tahu itu? Enggak. Akhirnya mau nggak mau, kami panggil mamanya. Nah anak ini padahal dia itu anak kelima, anak perempuan kelima dengan 4 kakak perempuan semua. Nah dia itu cerita, papaku itu sayang aku luar biasa. Bahkan waktu aku menikah, papaku pesta yang paling mewah. Sampai ada kakak cicikku yang iri. Jadi gak mungkin dong papanya gak sayang. Wah lebih bingung lagi. Saudara, akhirnya mamanya kami panggil. Mamanya cuma bisa menangis. Kami diamkan dulu dia nangis. Terus pertanyaan pertama si mama kepada anak perempuannya ini. Dia sebut namanya.
Atau Meme gitu, Mama pernah cerita enggak waktu kamu umur hampir 3 bulan ada kejadian? Enggak, Mama enggak pernah cerita. Coba kamu ingat. Karena seingat mamanya juga dia enggak pernah cerita kejadian yang fatal. Anaknya pun enggak pernah ingat kalau mamanya cerita. Ya udah akhirnya gini aja. Saya panggil Cik, kalau gitu Cik, maaf ya. Ceritakan ada apa? Ini loh Cik yang menyebabkan, saya sebut namanya, dia ini sudah menikah 8 bulan, belum bisa hubungan seks. Mamanya kaget juga. Loh kenapa kamu gak bilang mama? Nah akhirnya cerita. Saudara kali ini orang Tionghoa Totok. Sudah punya 4 anak perempuan semua, ingin punya anak laki. Jadi waktu istrinya hamil kelima, itu bapak sudah ngancam, awas cewek lagi ya, awas. Ya ampun, jadi si mama ini ketakutan selama hamil. Zaman itu belum ada USG. Saudara, lahir perempuan. Langsung papanya marah dan gak suka pada anak itu. Ya mama gak bisa benci anaknya, itu anak kandungnya. Nah saudara ingat, suasana hati papa mama itu sangat mempengaruhi suasana hati bayinya. Tolong dicatat. Suasana hati papa mama itu sangat mempengaruhi suasana hati bayinya. Bayi ya. Maka itu kalau mama gelisah, bayi susah tidur. Papa marah-marah, anak gak tenang, bayinya gak tenang. Nah, terjadilah cerita ini. Karena anak ini gak pernah tenang, suka nangis, rewel, kalau malam au. Nah, mulai umur 2 minggu, sebulan, anak ini jadi masalah. Tidurnya ganggu papanya. Hampir tiap malam papanya bengok, bentak. Anak gak tahu diri, tidur sana. Kamu gak tahu ya besok papa mesti kerja cari duit buat kamu. Klimaksnya saudara, waktu anak ini hampir umur 3 bulan, nangisnya kenceng. Nah untuk pertama kali si mama melihat papanya bangun dari tempat tidur mendekati ranjang bayinya ini. Aduh, mamanya senang. Tumben kok dia dekati. Tapi ada adegan yang membuat mamanya syok dan ikut teriak. Ketika dia lihat suaminya gendong bayinya itu. Dipikir mau ditimang, mau ditenangkan, tidak, dibentak, langsung dilempar ke tempat tidur. Anak tidak tahu diri. Woi, mamanya lompat. Dipeluk anak itu, sedang ngejar nangisnya, saudara. Bisa bayangkan. Tapi ketika anak ini mau ulang tahun umur 1 tahun, ini orang Tionghoa lagi. Ternyata anak ini bawa hoki, kata orang Hokian. Apa hokinya anak ini? Perusahaan papanya, woi booming. Ya, booming. Saudara, bukan kurang ajaran, ini konsep yang salah ya. Jadi ketika anak ini ulang tahun umur 1 tahun, dipestakan besar. Nah sejak hari itu anak nomor 5 ini dibedakan dengan 4 kakaknya. Minta apa dituruti, beli baju yang paling bagus, sepatu yang paling bagus, semuanya. Tapi memori waktu umur hampir 3 bulan itu belum terlepas dari pikirannya. Ternyata setan masuk di hidup memori anak ini. Laki-laki itu jahat, laki-laki itu bengis, laki-laki itu kejam. Dan itu membentuk konsepnya di otaknya tentang suaminya. Padahal suaminya baik sekali. Ringkas cerita, setelah kebongkar itu saudara, mapanya dipanggil. Papanya kaget. Jadi kamu ingat yang papa buat? Ani sambil nangis. Papanya peluk dia. Pak, saya nggak ingat pak. Yang saya ingat cuma sayangnya papa kepada saya. Beda dengan sayangnya papa ke cici-cici yang lain. Wih, bisa bayangkan suasana hari itu. Akhirnya papanya minta maaf. Maaf nak, maaf. Nah ini loh saudara. Di situ saya belajar. Wow,
Jangan main-main dengan memori bayi, baik sejak dalam kandungan maupun baru lahir. Jangan main-main, semua terekam. Puji Tuhan. Akhirnya keluarga ini punya 4 anak sekarang. Hebat sekali, Tuhan memulihkan. Kisah lain lagi. Tolong ya rekan-rekan saya hamba Tuhan, mintalah begini kepada Tuhan. Nah, ketika betul keterbukaan itu awal dari pemulihan. Makasih ya Riki, coba layani Dewi. Riki, ada apa? Kalau Dewi ku dengar kebenaran ini, Dewi bisa pulih juga. Saudara, begini. Saya kalau dapat pewahyuan, saya selalu minta Papa berikan saya contoh kasus, supaya saya bisa aplikasikan dalam kehidupan untuk mengajar dan menolong banyak orang. Nah, jadi waktu Januari 78, pewahyuan firman tentang memori, tentang masa lalu. Ya, memori bawah sadar lebih berbahaya, betul. Di dalam ilmu jiwa, memori bawah sadar kita itu menyimpan 90% kapasitas. Yang sadar itu hanya 10%. Maka itu dalam ilmu jiwa ada istilah gunung es. Gunung es yang mengapung, yang di atas kecil, tapi di bawahnya 90%. Maka itu Titanic bisa tenggelam, karena nggak tahu kalau di bawahnya begitu besar. Nah, akhirnya contoh kasus yang pertama kali tadi itu yang keberapa kali saya lupa. Sama itu saya sudah jadi gembala. Nah, tiba-tiba datang seorang jemaat saya masih muda, umur 23 lah, laki-laki. Dia bilang, Koden, saya tuh mau menikah. Hah? Saya bingung, kenapa? Saya tahu dia belum punya pacar kok. Tunggu. Pacarmu yang mana? Belum punya. Lah, terus kamu mau menikah sama siapa? Terus dia tertawa. Hehehe, jangan tertawa. Kamu tuh kayak mimpi. Lalu dia cerita satu peristiwa. Saya takut menikah. Kalau sampai ada apa-apa, saya takut bunuh istri saya. Lebih pusing saya. Pacar belum punya, menikah juga belum. Kok tiba-tiba ngomong mau bunuh istri? Pusing saya. Hei, terus saya tepuk pundaknya. Kamu tuh salah makan obat atau salah makan apa? Iya, cuci otak lewat darah Yesus. Ada yang tanya di Facebook. Bagaimana cara penyembuhannya? Perlu cuci otak kah? Iya, lewat darah Yesus dan firman Tuhan. Nanti saya akan terangkan. Alkitab ada jawaban semuanya itu. Terus dia cerita. Saya pernah lihat sebuah kisah adegan. Saya nggak bisa lupa dan itu trauma. Saya nggak tahu suatu hari papa mama saya kena apa. Tapi tiba-tiba papa ambil gunting mau tusuk mama. Dan ketika itu mama mengelak. Dan gunting itu nancap di kusen pintu kamar papa mama. Saya tanya, kamu umur berapa? Nggak tahu. Saya lupa. Tapi ada kalimat ini yang saya suka. Dan tiap kali saya masuk keluar kamar mama papa saya itu pengen meraba tempat bekas gunting. Tapi saya nggak nyampe. Loh, berarti kamu masih kecil. Iya, saya masih kecil. Wah, ini suatu kasus baru buat saya. Untuk saya bongkar Alkitab, mempelajari itu. Kalau gitu boleh nggak? Ayo kita ke rumah, ketemu papa mama. Udah, jangan. Saya yakin mereka nggak tahu kalau saya masih nyimpan memori itu. Tapi nggak bisa, kamu harus sembuh. Dengan cara yang diberikan Roh Kudus. Akhirnya dia mau ke rumah. Saya datang ke rumah. Nah, untuk kali ini saya nggak ngajak teman supaya keluarga ini bisa terbuka. Akhirnya ditemui papanya nggak ada. Buat saya lebih baik mamanya. Kalimat pertama dari mamanya, aduh ini anak, saya ini sudah pengen loh dia itu menikah. Waduh, puji Tuhan. Berarti saya nggak perlu buka pembicaraan mamanya dulu. Nah, justru itu loh Ci, saya itu kesini gara-gara anak Taci ini takut menikah. Bujuk dia ini orang Surabaya. Nggak mungkin. Yang mau dia banyak kok. Justru ini masalahnya. Boleh ya Ci, saya cerita sesuatu? Ya boleh. Nah, mamanya masih ngomong, kamu tuh sampai bikin repot Pak Pendeta. Untuk apa dibawa ke sini? Saya cerita.
sebuah kisah. Wajah mamanya berubah, saudara. Terus saya lihat matanya berkaca-kaca. Kalimat pertama yang keluar dari mulut mamanya, dia sebut nama anaknya. Jadi kamu masih ingat kejadian itu? Anak ini ngangguk. Mamanya diam untuk sesaat. Saya izinkan dia diam dulu. Sambil dia diam, saya berdoa, Tuhan, hikmatnya bagaimana? Harus buat apa? Tiba-tiba Roh Kudus bilang, ajak mereka berdua ke pintu kamar bekas tusukan. Aduh, gimana cara saya ngomong? Puji Tuhan, Tuhan berikan hikmat. Akhirnya kami bertiga menuju ke kamar mereka. Puji Tuhan, mereka belum pindah dari rumah itu. Terus Roh Kudus gerakkan saya sebut namanya, tolong tunjukkan atau pegang bekas luka gunting itu. Saudara, ini luar biasa. Ketika anak ini pegang, mamanya menjerit, nutup wajahnya dengan dua tangannya. Lalu mamanya terduduk di lantai. Aduh, saya ikut nangis, saudara. Anak itu juga nangis. Saya ajak anak ini duduk juga. Wih, ini mama nangisnya saya nggak tahu kayak apa. Agak lama. Sampai sesak betul. Setelah reda, saya bilang, Ci, bisa nggak Taci bersama papanya anak ini atas namanya minta maaf. Aduh, saudara, kalau saya ingat kisah itu, walaupun terbata-bata, terputus-putus perkataan mama, tapi keluar, maafkan mama, papa, nak, maafkan. Wih, anak ini. Terus saya bilang, anak ini, peluk mamamu, maafkan. Waduh, saudara, perlu waktu lagi untuk mereka tenang betul. Sudah selesai, saya berdoa untuk mereka. Saya minta pengampunan dari kuasa darah Yesus. Saya minta Tuhan menyelesaikan. Saya bilang lagi sekali, Ci, minta maaf. Saya bilang pada anak ini, kamu ampuni mamamu, papamu. Sebut papa, mama, saya mengampuni. Wah, suasana berubah, suasana berubah. Saya rasa cukup, lalu saya ajak, ayo kita kembali. Nah, ke ruang tamu, saya cerita berdua dengan anak ini, aduh luar biasa. Mamanya ke dalam ngambil minuman. Nah, waktu saya sambil minum, saya tuh tanya, Ci, kira-kira umur berapa kisah itu terjadi? Anak ini umur berapa? Saya nggak ingat. Waduh, gimana cara saya bisa ngitung umurnya anak ini? Tiba-tiba mamanya bilang, tapi dia belum punya adik. Itu kejadiannya. Oke. Kalau begitu, dia punya adik umur berapa? Hampir 3 tahun. Wah, berarti saya punya angka untuk ngitung mundur. Oke, saya bilang 3 tahun saja. Dikurangi 9 bulan mengandung. Saya syok, saudara. Jadi kalau anak ini umur 3 tahun baru punya adik, dan peristiwanya itu belum punya adik, berarti anak ini baru 2 tahun. Lebih dikit. Wih, sejak hari itu saya mengajar di mana-mana, tolong papa mama, jangan tunjukkan hal-hal yang sadis, yang jahat di depan anak-anak. Sejak itu kalau saya mengajar, papa mama, nggak mungkin kita nggak bertengkar namanya suami istri. Tapi tolong, kalau bertengkar jangan di depan anak-anak. Jangan bilang, masih kecil-kecil kok. Ini buktinya, anak umur 2 tahun sudah menyimpan kejadian papanya mau bunuh mamanya. Maka itu dia takut menikah. Jangan main-main dengan memori manusia.
Puji Tuhan, waktu mereka menikah saya juga memberkati. Aduh, senang sekali melihat kisah-kisah waktu itu. Maka itu ini saya katakan pada rekan-rekan saya para hamba Tuhan, kalau sudah dapat pewahyuan, mintalah Roh Kudus memberikan contoh kasus supaya kita bisa belajar. Aduh saudara, dalam pengalaman saya begitu banyak kisah-kisah nyata yang saya hadapi, dan semuanya afiliasinya dengan Alkitab itu hidup dan jelas sekali. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Makasih Velo ya. Puji Tuhan, kalau kita mau hidup seperti ini dalam kebenaran itu, maka itu Alkitab ini buku yang luar biasa untuk menolong kita supaya kita menang atas hidup ini. Nah, sekarang kita tahu. Makasih Pak Paulus Henry Singgi. Dari mana ini? Ya, nanti kita kenalannya. Saya harus cek dulu. Maka itu mulai hari ini, oh ini ada yang bersaksi dari Sumba. Saya mau baca dulu ya kesaksian dari Sumba. Saya pernah bertengkar juga di depan anak yang pertama. Sampai anak nangis histeris. Bagaimana saya harus memulihkan anak saya? Frans, bersama istrimu minta maaf kepada anak itu. Dan janjilah bahwa kalian gak akan bertengkar lagi sekeras itu. Ini sampai anak histeris itu pasti terluka hatinya. Maka itu ayo, hari ini kita gak bisa main-main ya saudara. Kita harus menjaga, kita harus serius untuk hidup melakukan firman Tuhan. Penting sekali. Apa saja. Jadi sekarang kita menemukan karakter manusia itu nomor satu ditentukan, dibentuk, dibuat oleh suasana hati mama yang sedang mengandung kita. Perhatikan mulai hari ini. Bagaimana suasana hati mama waktu dia mengandung kita. Terima kasih Bapak. Maka itu Alkitab berkali-kali menulis, kalau ada orang hamil, apalagi anak perjanjian, ya lihat zaman Sarah, zaman Simpson, itu sering kali firman berkata jaga hati, jaga diri. Pada ibu hamil, sama-sama Max, anak saya dari Manokwari, bilang terima kasih. Ini, tolong ya guru-guru, pimpinan-pimpinan perusahaan, manajer-manajer, guru-guru sekolah minggu, dosen-dosen, pemimpin-pemimpin perusahaan. Kalau saudara ngajar di kelas, mimpin di perusahaan, ada yang aneh-aneh, jangan ditegur, dimarahi keras. Ajak kita selidiki ke masa dalam kandungannya. Ada apa dengan dia waktu dia masih dalam kandungan mama. Itu penting sekali. Ini ada kesaksian dari salah satu anak saya dari daerah Krayan, Kalimantan Utara. Ketika saya dinasihatin papi, saat itu saya memiliki dendam kepada kedua orang tua saya. Namun saat saya ketemu dengan papi Daniel sebentar, saat itu saya dinasihati oleh Tuhan bahwa dendam tidak membawa saya kepada keberuntungan. Papa bilang, saya bilangnya, kamu harus memaafkan orang tuamu. Saat itu juga saya memaafkan orang tua saya. Hari ini firman Tuhan ini kembali mengingatkan saya bahwa hidup serius dengan Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Jadi suasana hati mama itu sangat mempengaruhi. Oh, Henry dari Semarang. Ingat Daniel Gule yang Henry ketemu di Sentani, Jayapura, ada dengan Koden sampai di Nabire. Makasih Hen. Saudara, mama sangat penting. Oke. Alkitab itu satu-satunya sumber ilmu pengetahuan di dalam hal apa saja. Alkitab. Salah satu bukti, saya nggak bisa membuktikan banyak karena waktunya. Dengar ya. Siapa yang ingat di dalam ilmu jiwa itu ada 4 ya.
perbedaan karakter. Ini dibagi 4 besar. Sanguin, melankolis, sanguin, kolerik, flagmatis. Nah, itu literatur tertuanya siapa yang menulis pertama kali? Wah, hebat sekali Alkitab. Ternyata ada di kitab Yesaya. Itu dia. Oh, ada yang tanya di Instagram saya. Maaf, mau tanya, apakah benar dari bayi kita sudah berdosa, dosa keturunan? Sudah. Karena kita dilahirkan dari orang tua yang berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang lahir tanpa dosa. Karena dia lahir dari Bapa di surga, dari Roh Kudus. Jelas ya? Nah, saudara, kita buka sekarang. Yesaya 40. Yesaya pasal 40. Ayat yang keempat dulu. Nah, ini yang merupakan literatur tertua. Jadi di dalam jurnal tentang psikologi, siapa yang menulis pertama kali di dunia bahwa manusia itu terbagi dari 4 karakter besar? Yesaya. Itu namanya di jurnal. Setiap lembah harus ditutup. Ini melankolis. Orangnya merendah, merasa nggak berdaya, merasa jelek, aku nggak mampu. Kedua, setiap gunung dan bukit diratakan. Nah, saya menemukan gunung bukit itu seperti roller coaster. Lah ini sanguin. Orangnya rame, ceria, ya. Nah, tolong yang ketiga dan yang keempat ini yang mana? Saya sering kebalik-balik. Ya, tanah yang berbukit-bukit. Ya, berbukit-bukit, bukan gunung dan bukit. Jadi hidup yang nggak pernah tenang, hidup yang ragu-ragu terus, bukit-bukit naik turun. Itu kolerik atau flagmatik. Dan tanah yang berlekuk-lekuk, nggak stabil hidupnya, susah mengambil keputusan, susah berketetapan hati. Nah, tolong saya, yang mana ini? Yang kolerik yang mana? Yang flagmatis yang mana? Saya mau belajar dari saudara juga. Ada yang bisa bantu saya nulis? Coba. Sebentar, saya nyalakan. Ini saya mute. Bentar. Yang flagmatis yang mana? Yang susah ambil keputusan. Oh ya, jadi yang berlekuk-lekuk ya. Kalau yang berbukit-bukit, pelin-pelan, hampir sama. Oke, cari sendiri nanti ya, maaf. Oke, saya lanjutkan. Nah, inilah literatur tertua yang ditemukan oleh manusia. Bahwa Yesaya itu manusia pertama di dunia yang memberitahu dunia bahwa manusia itu terbagi dari 4 karakter ini. Baru sampingan-sampingannya tergantung berapa besar pengaruh di lingkungannya, baik di rumahnya. Itu luar biasa. Nah, kenapa saya ingat Januari 78? Nah, ini rahasianya. Jadi semua kejiwaan harus dipulihkan. Yang melankolis gak boleh terus melankolis. Yang sanguin gak boleh terus sanguin. Nanti merusak yang lain. Yang flagmatis, kolerik juga gak boleh terus begitu. Akhirnya semua kita harus punya karakter Yesus. Maka itu Alkitab menulis dengan jelas. Semua kita harus jadi sama seperti Yesus. Jadi gak ada lagi melankolis, gak ada lagi sanguin, gak ada lagi kolerik, gak ada lagi flagmatis. Semuanya Yesus. Maka kalau semua hidup kita diperbarui, dunia penuh dengan Yesus, yaitu kita. Maka itu kenapa 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, tadi berapa pertanyaan terjawab. Bagaimana caranya merubah karakter yang sudah salah? Sejak dalam kandungan sudah menyimpan memori yang jahat. 2 Korintus 5:17. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, manusia baru, kejadian yang baru, dari adonan yang baru. Karena yang lama telah lenyap dan berlalu, yang baru sudah datang. Wih, itu hebat. Saudara, ini rahasianya. Maaf, saya cuma cerita ya untuk kemuliaan Tuhan. Banyak teman-teman saya pendeta
ya, yang dulu-dulu, yang sekarang sudah terlalu banyak, ya. Mereka itu berkata begini, dan saya bersyukur dapat julukan itu. Koden ini pendeta yang aneh. Orang-orang kalau punya koleksi itu pasti barang yang bernilai, ya, koleksi barang-barang kuno yang ada nilainya. Apa kata mereka kepada saya? Saya bersyukur, ini jauh sebelum saya menikah dulu. Koden ini koleksinya orang rusak. Dan betul, gara-gara kebenaran yang saya bagikan kepada saudara hari ini. Kenapa? Saya kalau dengar berita ada orang yang rusak, makin rusak orangnya, saya makin cari di mana dia, di mana dia. Saya mau buktikan di dalam Kristus yang rusak itu bisa berubah karena firman Tuhan ini. Terima kasih Bobby, ini anak saya di Nabiri, setuju. Tidak ada lagi sanguin, melankolis, flekmatik, kolerik, tidak ada. Semua harus menuju kepada karakter Kristus. Amin. Oke, dari Samarinda, makasihan. Flekmatis yaitu tipe yang cinta kedamaian. Melankolis adalah tipe yang sempurna atau perfeksionis. Sanguin adalah, bentar saya baca, tipe yang populer. Dan kolerik adalah tipe yang kuat. Oke, itu yang positifnya. Tapi kita harus melihat yang negatifnya juga. Terima kasih An. Bapak akan simpan tulisan ini untuk jadi pelajaran juga. Oke, lanjut. Dari mana saya bisa menemukan fakta ini? Januari 78. Saat waktu itu saya lagi merenung. Ini nginjil kok susah bener ya. Aduh, ngajarin orang untuk percaya itu kok susah bener. An, tolong bagikan ini ke IG juga An. Dan ke Zoom. Ya, supaya yang lain. Ini yang positifnya secara general, secara umum. Ya, ini luar biasa. Oh, makasih Frans. Ya, Tuhan pulihkan hidupmu. Nah, ketika saya lagi merenung, gimana cara ngelayani supaya orang itu gampang terima Injil? Karakter orang kok beda-beda semua. Tiba-tiba Tuhan suruh saya baca Markus 1. Ayo kita buka sekarang Markus 1 ayat 1. Nah, kalau tidak ada pewahyuan ini Januari 78, pelayanan saya maaf ya biasa-biasa saja. Tapi Tuhan merevolusi saya dengan fakta ini. Markus 1 ayat 1 mulai. Maka itu buat saya, semua kita, dengar ya, semua murid Yesus. Saya ulangi, semua kita murid Yesus, apalagi hamba Tuhan, harus jadi psikolog, psikiater yang hebat. Nggak perlu kuliah, cukup lewat Alkitab saja dan praktek sehari-hari. Maka itu makin banyak orang rusak yang dikirim Tuhan ke saya. Saya jadikan mereka dosen psikologi saya. Jadi sambil saya ngelayani, saya belajar karakter mereka. Saya belajar masa lalu mereka, orang tua mereka bagaimana. Mulai dari situ saya makin diperkaya. Hebat ya Tuhan kita. Mana Markus 1? Filipus. Ya, Markus 1 ayat 1. Ini penting sekali kita ketahui. Nah, jelas sekali inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Makasih Arianto. Saudara, jelas tulisannya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Tapi lihat ayat 2, saya bingung. Begini kata Markus, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Loh, siapa yang dimaksud Markus? Yohanes Pembaptis. Nah, ini saya bingung. Saya bilang, Markus, kamu kok aneh sih? Jelas yang Markus mau tulis di kitab Injil Markus ini adalah tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Tapi yang diceritakan kok Yohanes Pembaptis, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului kamu. Ya, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapan jalan Tuhan. Nah, saya nggak usah membaca itu. Saudara, waktu itu mentor saya Ibu Esther Caroline, hamba Tuhan, dia masih hidup. Ya, tapi sayang karena usia dia sudah Alzheimer.
Ya, saya pernah ketemu, sudah nggak kenal saya. Nah, saya berutang pada Ibu Esther Caroline tahun 70-an itu. Karena dia mengajar saya. Ibu Esther Caroline itu konselor pertama hamba Tuhan yang saya kenal di Indonesia tahun 70-an. Akhirnya saya diskusi. Dia seorang psikolog. Dia kaget waktu saya sampaikan ini. Dia bilang, Den, hebat sekali kamu. Enci ini belajar. Dia manggil saya panggil dia Ci. Enci ini belajar, nggak pernah ketemu loh ada kalimat ini, ayat ini, betul. Nah, apa kesimpulannya Markus 1? Maka itu kenapa saya berani berkata semua murid Yesus, juga hamba-hamba Tuhan, kita harus jadi psikolog, psikiater yang hebat untuk menyembuhkan bangsa yang sakit, generasi yang sakit di jiwanya. Saudara, ternyata Injil Yesus Kristus Tuhan tidak bisa masuk ke hidup orang sebelum ada pelayanan Yohanes Pembaptis. Pulihkan memori orang di masa lalunya. Bahkan dalam pernikahan ini penting dibahas. Karena karakter itu beda. Kalau ini nggak dipertegas, nggak diperjelas, wah, rumah tangga bisa perang besar terus setiap saat. Hebatnya firman Tuhan. Jadi Alkitab. Pelayanan Yohanes Pembaptis. Oke, terima kasih Yan. Tunggu ya, saya harus lihat ini. Ya, terima kasih. Ini yang negatifnya yang ditulis. An bisa nggak apa yang ditulis Yan ini dikirim ke Instagram dan Facebook supaya orang bisa ya membacanya. Oke, sebentar saya simpan. Makasih Aan, terima kasih Yan. Saya baca ya. Lembah itu melankolik, gunung itu kolerik, dominan, percaya diri, strong. Sangui, bukit itu sangui, naik turun, isi kem, isi go, orang gampang ya. Tanah berlekuk-lekuk, susah ambil keputusan, pelin-pelan, sabar. Berarti itu yang kolerik, yang pragmatis. Terima kasih. Nah, saudara hebat sekali, hanya Alkitab yang nulis ini. Makasih An. Yang di IG belum An? Oh sudah ya, sebentar. 2 kali aku mendengar, 2 kali aku menangis. Ya Jen, aduh luar biasa. Cerita yang mengandung irisan bawang, mataku berair. Oh, iya. Bagi yang telat gabung, dengarkan ulangan. Karena pelajaran pagi ini sangat berharga. Dari Lampung. Senang dengar khotbah Om Dani. Oke Steve luar biasa kamu. Betul ya, ayo kita belajar saudara. Sebelum kita jadi terlambat nanti dalam hidup. Maka itu semua yang bergerak di bidang penginjilan. Oh sanguin ya, ya isi itu sanguin. Oke, diralat sama Yan. Maka itu yang bergerak di bidang penginjilan, jangan lupa mempelajari jiwa orang. Bongkar masa lalunya. Itu penting. Yang mereparasi Tuhan Yesus, Jen, bukan Koden. Ya, ayo kita semuanya belajar untuk itu. Jadi saudara, mulai hari ini kita akan belajar betapa rumitnya masalah kejiwaan manusia itu. Ya, ada tambahan ini dari Yan. Oke, betapa rumitnya masalah kejiwaan seseorang. Tapi bagi Papa di surga tidak ada yang sulit. Amin. Tuhan bisa merubah hidup kita. Tuhan bisa memulihkan kita. Dia ubah kita jadi ciptaan yang baru. Terima kasih untuk itu. Maka itu saudara, kunci dari semuanya ini. Ya, Tuhan Yesus itu sempurna. Semuanya positif. Dominan, kolerik, sanguin, pragmatik, ada semua betul. Maka itu kalau semua kita ada di dalam Yesus, kita itu ciptaan yang baru. Nah, kunci dari semuanya itu tolong catat supaya seorang nggak sibuk-sibuk bagaimana. Sederhana ternyata kuncinya mengampuni. Mengampuni. Wah, terima kasih Bapak. Maka itu berita terbesar yang Tuhan Yesus sampaikan adalah pengampunan. Yang pertama, ampuni diri sendiri dulu. Yang kedua, ampuni orang tua kita atau siapa penyebab yang merusak hidup kita. Maka itu yang pernah dilecehkan, ampuni yang melecehkan, ampuni.
ampuni. Mungkin hampir nggak ada atau sedikit saja. Hampir semua kita waktu kecil pernah mengalami pelecehan, pernah mengalami abuse, entah dalam bentuk apa saja. Dalam bentuk apa saja. Jadi pertama ampuni diri sendiri, ampuni. Nggak usah berkata aku gagal, jelek. Tidak, nggak ada yang gagal, nggak ada yang jelek. Kita ini hebat di mata Tuhan. Karena kita sempurna dibuat oleh Tuhan. Kedua, ampuni orang yang merusak kita, ampuni. Termasuk mama papa kita. Termasuk mantan-mantan, maaf, ampuni. Yang ketiga, ampuni keadaan. Ampuni. Saya masih melayani satu orang tapi bujunan mulai pulih. Saudara di Palu waktu gempa 2018 yang lalu. Saudara 8 anggota keluarganya nggak cuma meninggal, tapi nggak tahu terkubur di mana karena gempa itu. Sulit. Dia harus ngampuni keadaan karena gempa. Yang keempat, ini jarang terjadi, tapi ada. Orang yang pernah kecewa, dilukai hatinya, dan menyalahkan Tuhan, karena Tuhan ini, karena Tuhan. Maka orang-orang tertentu pun harus mengampuni Tuhan. Saya mendapat pelajaran mengampuni tentu tahun 85. Ada orang begitu kecewa, tapi dia nggak tahu kecewanya dengan siapa. Waktu dia cerita panjang lebar saya juga ikut bingung. Lalu dia ini kecewa dengan siapa ya? Tiba-tiba Roh Kudus datang lembut. Daniel, dia kecewa dengan aku. Hah? Ya harus ngampuni Tuhan. Maka itu waktu saya dapat buku The Shack. Ya, itu buku bagus sekali. Ada filmnya juga. Shack Pondok. SHACK. Shack. Cari filmnya ada di Netflix. Itu kisah bagus. Itu fiksi, tapi saya suka. Jadi ada seorang hamba Tuhan, anak Tuhan lah, satu keluarga pergi liburan. Tiba-tiba anak yang masih kecil umur 6 tahun diculik. Bertahun-tahun gak ketemu. Akhirnya setelah sekian tahun anak itu diculik dan dibunuh oleh penculiknya. Nah, ringkas cerita, dia kecewa dengan Tuhan. Nah, dalam kisah itu Tuhan hadir di pengadilan. Nah, orang ini kaget. Yang jadi terdakwa Tuhan, Bapa di sorga. Yang jadi hakim dia, yang anaknya mati itu. Yang jadi jaksa penuntut setan. Wah, dalam kisah itu dia bilang, loh, kenapa kau harus mengadili Tuhan? Tuhan kenapa? Di kursi terdakwa Tuhan berkata, ya karena engkau nyalakan aku. Engkau berkata, kenapa aku gak bisa melindungi anakmu? Silakan adili aku. Aku siap menerima kesalahan itu. Wih, saudara, itu saya belum lihat filmnya. Saya baru baca bukunya, saya nangis. Tuhan kita adili. Karena kita anggap dia salah. Maka itu mengampuni 4 hal ini. Pertama, ampuni diri kita. Stop melankolis, stop menyalahkan diri. 2, ampuni orang lain, termasuk orang tua kita. Ketiga, ampuni keadaan, situasi yang buat kita hancur, kebakaran rumah apa saja. Yang keempat, kalau ada yang salah, Tuhan kita harus ampuni juga. Dunia membutuhkan pengampunan, lebih dari membutuhkan gereja, kebaktian minggu, dan KKR dan seminar macam-macam. Tolong catat kalimat ini. Nah, sekarang ayo kita mulai dari keluarga kita dulu. Kalau papa mama suami istri sering ribut, rendahkan hati, periksa masa kecil kita. Kalau kakak beradik sering ribut, ayo mama ceritakan waktu mama mengandung anak pertama di negara mana, kota mana, suasana apa. Mama mengandung anak kedua di mana, terus ceritakan. Ayo berdamai. Sesama anggota gereja, sesama anggota komunitas, ayo berdamai. Melihat karakter orang berbeda-beda. Hari ini kita gak boleh menghakimi dan menunjuk, tapi mengampuni.
Karena kita nggak tahu latar belakangnya apa. Maka itu kalau kita mau belajar firman Tuhan hari ini, semua harus kita lihat masa lalunya. Dan masa lalunya ada 2 periode. 1 periode zaman purbakala, waktu masih dalam kandungan. 2 waktu setelah lahir sampai umur sekian. Ada peristiwa apa yang masuk di hidup kita lewat penglihatan, telinga, mulut, dan perbuatan orang. Roh Kudus hari ini mengurapi kita dan melantik kita menjadi psikiater, psikolog yang hebat. Katakan amin. Karena Tuhan ingin membuat diri kita seperti itu. Wih, keren. Kalau semua murid Yesus, kalau semua anak Tuhan menjadi ahli-ahli jiwa dengan otoritas penuh. Penjara kosong, pengadilan tutup. Nggak ada orang kena gangguan jiwa lagi. Semua pulih gara-gara kita. Deren, terima kasih nak, kamu kabung. Lama papa nggak dengar kamu. Oke ya. Puji Tuhan. Elisa sudah sembuh ya, nggak usah takut. Kalau belum diizinkan pulang, Senin nggak apa-apa, nikmati dulu. Oke. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Ya.